Kiting Sinting. Halo Mas Bagus. Widih. Aduh, kita sudah lama tidak bertemu Mas Bagus. Lama banget ya. Iya. Karena perbedaan jarak, perbedaan tempat tinggal. Lagi pandemi juga. Iya. Padahal kan dulu kan kita sering nongkrong bareng kan. Rumahan tuh. Dir-diran. Iya, depan-depanan rumahnya. Sekarang jarang gitu ya kan. Iya, karena kita udah beda rumah juga kan. Iya. Saya udah pindah. Iya. Jadi Kiting Sinting ini tetangga saya. Iya, Terus ngapain kita ngobrol di sini? Nah itu, saya juga tanya nih, tiba-tiba kok saya diajak kan ngobrol bareng di sini, terus di syuting ini, tiba-tiba kira-kira mau ngapain sih Mas? Podcast juga. Oh iya nih, ini sudah set up podcast, udah kayak Om Deddy. Iya. Ini kita mau ngapain? Deddy Dukun. Ini kita mau ngapain sih Mas? Kita ngobrolin sesuatu lah, Ting. Jadi gini, saya dulu udah awal-awal menikah. Ngelihat Kiting Sinting masih SD. Oh iya, masih kecil Mas, masih kecil. Sekarang depan rumah kalau lewat, ayo. Iya. Sekarang udah gede. Saya segini, Kiting Sinting udah lebih tinggi dari saya. Iya itu kan. Iya kan? Nah, saya kepengen ngerti nih. Kita kepengen ngobrolin. Tentang zamannya Kiting Sinting sama zaman saya pas kecil. Oh, berarti zaman dulu sama zaman sekarang dong. Sekarang. Terus kita hidup di satu zaman yang sama sekarang. Oh, gitu iya benar sih, benar. Tapi kita pernah mengalami perbedaan zaman. Oke. Makanya kita akan ngobrolin di podcast Beda Zaman. Podcast Beda. Nanti yang akan kita bahas ke depan nih. Ya mungkin kan beda zaman ya Mas. Setahu saya tuh kayak tentang kisah sekolah kan, cerita sekolah kan zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Benar. Itu salah satunya cerita tentang sekolah. Mungkin asmara. Woi, asmara. Itu pasti menarik sekali. Iya, karena saya baru putus kemarin kan. Jadi saya butuh masih apa ya? Menggebu-gebu ya. Iya, kepengen balikan apa kepengen lanjut? Apa kepengen cari yang lain? Enggak sih Mas. Ya. Buat mantannya Kiting, masih berharap balikan. Iya sih, tapi ya udahlah Mas, biarin aja, yang penting ya itulah, maksudnya kayak kalau zaman dulu kan cintanya kan kayak asik buat gitu kan, pacaran, santai, sederhana. Sekarang beda Mas. Gitu nanti kita bakal bahas lagi ke depan ke depannya. Jadi ada tadi sekolah. Pasti beda nih sekolah zaman Kiting sama zaman saya. Apalagi masa pandemi begini kan, ngalamin sekolah online. Iya benar. Zaman dulu nggak pernah jalur kan. corona. Waduh, iya saya sih. Terus cinta juga. Cinta sih. Ini aku pengen banget sih Mas bicara tentang cinta gitu loh. Masalahnya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Pasti dong. Ini bakal jadi podcast menarik sih. Ada lagi apa Mas? Yang lebih menarik selain cinta dan tadi tuh sekolah. Dilema. Oh iya betul. Dilema. Saya kan juga mau kedilemaan anak seusia Kiting sama kedilemaan saya ini beda. Pada saat saya semasa Kiting seperti apa dan sekarang Kiting bagaimana, saya sekarang udah punya istri anak bagaimana nih. Iya, berarti apa yang hitungannya hampir kayak problematika. Problematika. Iya. Bentar Mas. Gimana? Kok aku ini sakit ya? Wah. Ada apaan ini? Minum dong. Ada apaan ini? Minum dong. Oh, ini udah disiapin. Oh iya, udah disiapin. Kita ini, Ting. Lagi di mana ini Mas? Kita lagi di Aming X Aunty. Ini lokasinya di mana Mas? Jalan Gunung Muria Purwokerto. Asik tempatnya. Asik buat ngobrol nih, enak banget kan? Wah gila. Santai, tenang. Instagramable banget. Bener, tempatnya begitu menarik. Anak-anak muda yang foto-foto, pengen foto-foto outfit keren-keren bisa. Karena di Aming X Aunty ini nggak cuma tempat makan ataupun coffee shop ya, tapi ada studio fotonya juga. Oh, ada studio foto. Iya. Wah, keren banget. Ini kayak pernah baru lihat ya Mas di sini. Mas. Memang ini baru, belum ada 1 bulan lah. Di saat kita syuting podcast ini belum ada 1 bulan. Oh iya. Jadi dan minumannya asik-asik ini juga sih. Aku paling seneng nih ada tahu cabai garamnya juga enak. Begitu. Gimana? Wow. Mantap. Wah, keren banget sih ini. Creamy hazelnut. Wih deh, mantap. Keren. Saya apa nih? Ya saya apa nih? Sweet Aunty. Yeah, sweet Aunty. Keren. Coba. Enak sih. Enak. Sore-sore syahdu
gerimis. Tadi siang habis panas, minum begini, ngobrol tambah gayeng. Wah, gila sih. Iya kan? Iya, podcast beda zaman tuh emang begini ya, suasananya tuh. Iya, harus gini kan. Apalagi kalau kita ngobrolin beda zaman, saya pasti akan mengulang memori-memori saya masa kecil. Pasti Mas Bagus bakal cerita banyak sih. Kangen banget di saat beda, ada lagi yang menarik banget zaman beda zaman. Acara TV coy. Oh iya. Mantap banget. Iya, kalau dulu saya waktu kecil kan acara TV tuh kayak setiap pagi udah saya jadwal nih. Bangun jam sekian, nanti setiap minggu ya. Iya Mas, kalau enggak kalau berangkat sekolah juga ada waktunya tuh, kayak contoh pagi bangun jam sekian. SpongeBob jam 5 pagi ya. Nah, kalau enggak Upin Ipin Mas. Upin Ipin. Zaman Upin Ipin. Iya, terus apalagi ya Mas? Yang kayak contoh Doraemon juga pernah tuh pagi-pagi. Zaman saya masih ada Doraemon. Terus itu kayaknya kalau Doraemon itu anime yang tidak pernah putus zamannya. Iya sih. Itu mengantar, itu bridging zaman tuh, zaman itu. Tapi menurut saya ya anak-anak kecil zaman sekarang mungkin kayak udah kurang sih, nggak begitu mengenal kartun itu Mas. Betul. Karena di dunia pertelevisian sekarang tuh banyak sebar-sebar berita yang nggak jelas gitu. Di menurut samping penyebaran berita yang nggak jelas juga, ataupun banyak berita yang di setting ya, banyak acara-acara yang settingan. Di sisi lain juga sekarang teknologi membuat anak-anak sudah tidak tertarik lagi nonton TV. Iya sih, lebih malah ke game ya. Game YouTube. Iya kan? TikTok. Anak-anak kecil juga main TikTok sekarang. Buset. Dan gitu. Nanti ke depan apa lagi nih, ya kan? Iya kan? Anak-anak saya main apa nih? Apalagi anak saya besok. Iya kan? Ya kalau kayaknya sudah nggak ada HP layar sentuh lagi mungkin sih. Ya. Udah hologram layar tiup bisa lihat ditiup ntar. Layar tiup. Iya. Waduh, gila sih. Nah, ini kan kita di podcast pertama ini kita mau ngenalin diri dulu aja. Kenalan dulu dong. Podcast beda zaman. Ngobrolin beda zaman. Di tempat yang asik. Udah gini pakaiannya udah saya 80-an banget ini ya. Saya zaman sekarang banget loh, pang banget gila. Anak muda banget. Kiting Sinting ini juga bisa jadi kita nanti ngomongin hobi, Bro. Oh iya Hobimu Mas, apa? Hobi saya bener. Ya kan Kiting ini anak motor, dia suka sketsa juga. Cuma belajar. Iya, dan hobi saya apa? Yang sekarang hobi anak keren yang disenengin cewek-cewek itu sekarang apa? Oh iya. Zaman saya apa? Kan asik kan? Waduh. Siapa tahu bisa dipraktekin untuk dilakukan Siapa zaman tahu sekarang saya mengikuti hobimu supaya cewek-cewek juga tertarik dengan saya. Oh enggak dong. Jangan mas. Maksudnya cewek-cewek kecil supaya latihan nari sama saya. Betul. Gitu dong Kitty. Tolong dong ya. Tolong nanti editor agak ditipis-tipis. Karena kita sudah punya cewek semua. Saya udah punya cewek loh Mas. Walaupun kemarin baru putus. Terus, apakah dalam satu waktu kamu punya cewek lebih dari satu? Enggak sih Mas, maksudnya putus gitu ya. Balikan lagi atau jadian lagi? Iya lagi? Sih, hampir pernah deketin. Nah, ntar kita bahas lagi lah. Di segmen selanjutnya lah ya. Iya. Karena masih panas ini Mas. Panas. Pengen bahas bagaimana sih dulu tuh pacaran yang asik tuh gimana gitu. Masalahnya kalau zaman sekarang kan pacaran tuh kita harus mewah, harus naik ini, nurutin ini itu. Padahal kalau orang tua saya dulu enggak Mas. Zaman saya juga pacaran asik-asik aja tuh. Udah Mas, udah. Gimana? Ntar kita bahas ntar aja. Makanya. Nah, terus kalau misalnya kita bahan pacar kan saya juga bahas tips mencari istri. Istri betul. Saya kita ngomong kayak tadi saya itu nggak bakal marah karena udah tahu saya nggak mungkin. Betul sih. Kalau saya sudah tidak mungkin ada cewek yang mau sama saya. Karena istri saya udah tahu banget. Iya sih. Wah. Mending kita kenalan dulu Mas. Iya, oke. Oh iya, dari tadi kita panggil-panggilan ya. Panggil-panggilan. Jadi saya manggil teman saya yang di sebelah ini dengan nama Kiting Sinting. Karena nggak mau disebut nama aslinya, coy. Nama asli saya tuh aslinya tuh keren banget. Bro. Iya, tapi saya nggak pede Mas. Atau sekali aja disebut tapi nanti nggak pernah disebut lagi. Nah, boleh kali sih. Ini aja ya. Namanya adalah Oksana Alfreda. Halo, nama saya Oksana Alfreda, kawan-kawan. Iya. Tapi tolong ya, kalau ketemu saya di jalan, khusus buat teman-teman di Purwokerto pasti taunya Kiting Sinting. Teman-teman di Purwokerto dan mungkin teman-teman motor di luar sana juga pada taunya Kiting Sinting ya. Wah, keren ya, udah punya nama apa tuh? Nama jalanan ya. Iya sih Mas, tapi apa ya? Nama itu kan identik dengan diri seseorang kan. Berarti Sinting dong. Nah itu Mas, kan saya sedikit gila gitu. Entah maksudnya saya suka ngelawak gitu depan orang banyak, pede gitu kan. Makanya banyak teman-teman saya yang manggil saya Sinting gitu, dan rambut saya keriting kan. Betul. Makanya banyak yang bilang,
nama lu Kiting Sinting dah, Kiting Sinting. Betul. Ya mau nggak mau kan daripada Tompel. Nah, itu kan terlalu to the point. Masih mending Kiting Sinting gitu. Kayaknya nggak Tompel lah, tai lalat lah ya. Nah, lebih tai lalat iya tapi sih. gede gitu. Itu hampir kayak apa? Ampas kuda. Iya, jadi Kiting Sinting dari kecil itu lewat depan rumah saya itu kalau dulu ntar kita juga bahas cerita ya pertama kita ketemu ya. Iya betul. Terus saya juga mau kenalin teman saya nih. Bisa dipanggil teman bisa ya Pak D gitu. Pak D. Om. Kayaknya kalau Pak D tua banget abang, ya. Sama abang. bapakmu saya tetap manggil Mas ke bapakmu. Iya. Karena bapak saya sudah tua. Abang sih menurut saya kayak abang sendiri karena pacuan saya kan suka berseni kan. Apa berseni? Saya juga setiap pagi pasti berseni kalau bangun tidur, Bro. Kalau nggak berseni itu bisa penyakit itu. Oh iya, saya baru maksudnya berkegiatan seni. Iya, karena saya suka seni ya, iya kan, suka sketsa. Iya. Mas Bagus nih hampir kayak apa ya? Bisa dibilang panutan lah di Purwokerto. Mantap. Karena Mas Bagus suka nari kan. Terus juga banyak teman-teman Mas Bagus yang terkenal di Purwokerto gitu. Semoga saya bisa teman saya yang terkenal, saya memang enggak. Nah, sama. Saya juga Mas. Saya juga. Nah, itu sih. Saya pengen belajar lagi lah gitu. Betul. Bersama Mas Bagus di sini. Iya, jadi nama saya dipanggil biasanya Bagus Satria. Ya? Sebenarnya nama asli saya tuh enggak ada bagus-bagusnya. Iya sih. Nama saya kan Satria Setia Nugraha. Tapi orang Purwokerto lebih kenal saya dengan sebutan Bagus, panggilan Bagus. Enggak, maksudnya nama di WhatsApp apa? Bagus. Satria. Bagus Satria. Iya. Di Instagram? Di Instagram itu Legowo JR. Itu gimana? Bapak saya namanya Legowo. Jadi anaknya Legowo, Bro. Legowo Junior ya. Iya, gitu. Jadi saya meneruskan terah keluarga. Karena bapak saya kan udah meninggal nih. Iya. Kalau saya berani menggunakan nama bapak saya di media sosial, berarti saya punya tanggung jawab, yaitu selalu membawa nama baik keluarga. Nggak boleh berbuat macam-macam di luar. Maka saya menggunakan nama Legowo JR sambil untuk mengingatkan diri sebagai pengingat diri bahwasanya saya selalu membawa nama keluarga begitu sih Kiting. Sama aja misalnya kamu pakai, nanti suatu saat kamu pakai nama bapakmu gitu. Nah, nama saya juga ada singkatannya tuh, Mas. Iya, singkatan Oksana ya kan. Saya udah pernah cerita tapi lupa nih. Iya, lahir di bulan Oktober. Anaknya Sersan Ana. Wih, dulu pas Sersan. Iya. Adekmu? Adik saya namanya Velda kan. Dulu waktu bapak saya Pelda. Iya, Pelda gitu. Emang bapak saya tuh kasih nama anaknya tuh sesuai jabatan. Gampang ya. Sesuai jabatan. Berarti nanti kamu akan jadi Sersan juga. Amin sih, insya Allah Mas. Insya Allah doain aja. Tapi ya masalahnya sekarang lagi dilema juga ya Mas. Gimana tuh? Saya tuh lagi suka suka menggambar gitu, suka masuk dalam dunia seni kan. Tapi di sisi lain orang tua tuh menuntut saya untuk menjadi militer gitu. Wah, nggak apa-apa. Itu problematika, Mas. Salah satu problematika. Iya. Yang nanti akan kita bahas juga ke depan kan. Gimana solusinya gitu? Ya, sarannya dari Mas Bagus gimana gitu nanti kan. Akan saya kasih saran deh. Karena aku pusing banget Mas. Atau kalau misalnya nanti belum dapat saran yang bagus juga dari saya, dari netizen bisa. Bisa dari netizen. Iya, komentar. Di Instagramnya Kiting Sinting apa tuh? Di DM @kitingsinting gitu. @kitingsinting. Bisa tanya-tanya juga. Iya, tanya-tanya. Atau di Instagram saya, Legowo JR. Nah, gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin ini ya, Instagram ya. Akun Instagram sendiri ya. Bikin akun beda zaman, podcast beda zaman. Nah, nih Mas ngomong-ngomong, ini kita mau disebarin di mana aja sih? Ada platformnya nggak sih? Ada dong. Gimana kita aja? Ada di YouTube. Di YouTube satu. Di YouTube channel ya, itu pasti sama di platform Spotify. Di Spotify. Kalau di Instagram itu cuman kayak cuplikan-cuplikan doang ya? Cuplikan. Biar orang-orang kepo gitu. Foto-foto kegiatan kita lah ya, gitu. Kamu kegiatanmu sendiri, kegiatan saya sendiri. Gitu. Atau kita bareng-bareng pas ini lagi syuting dan lain-lain. Oh, berarti nah, ini Mas, pertanyaan lagi Mas. Yuk. Ini di podcast Beda Zaman nih cuman ngomongin beda zaman doang atau ada yang lainnya, Mas? Kita ngomongin segala macam problematika kehidupan. Kita membincangkan segala macam apa yang kita temui di dalam hidup untuk menjadi seorang manusia gitu kan. Iya, menjadi manusia yang lebih baik. Itu kan, tetapi dari sudut pandang beda zaman. Oh, berarti dari sudut pandang yang berbeda gitu. Iya, dari Kiting yang usianya anak tahun 2010-an dengan saya yang anak tahun 90-an. Oh, berarti saya yang mewakili untuk anak zaman-zaman sekarang. Betul, kan kita punya masa yang berbeda gitu kan. Tapi mudah-mudahan
dari sudut pandang yang berbeda itu teman-teman bisa mencari, oh begini loh kalau misal suatu saat mau bersikap sesuatu terhadap orang yang lebih tua atau dengan orang tuanya, bisa menempatkan, oh iya nih kata podcast Beda Zaman, orang tua tuh sebenarnya gini loh. Iya sih. Jadi si anak ini bisa menempatkan diri. Kadang, ataupun sebaliknya. Kadang juga itu sih Mas, cekcok di keluarga tuh antara anak dan orang tua tuh itu Mas. Iya. Kayak contoh membanding-bandingkan zaman dulu tuh bapak begini. Kenapa kamu sekarang gini. Ya, nah, dan itu. bisa jadi ini juga pembelajaran buat teman-teman saya yang juga jadi orang tua. Iya sih. Atau ada yang lebih tua dari saya mendengarkan ini atau melihat ini, bahwasanya oh ternyata sudut pandang anak sekarang itu gini loh. Saya harus bisa menempatkan diri seperti itu gitu. Ya, karena untuk beberapa anak di luar sana yang seangkatan kalau nggak semua sama saya masih agak takut untuk ngobrol bareng sama orang tuanya gitu loh. Dan Mas. Di podcast ini ya, walaupun saya ini lebih tua dari Oksana, kemudian saya juga udah menjadi seorang ayah gitu, seorang bapak, tapi saya menempatkan diri kepada Oksana ini teman aja lah. Jadi di sini podcast ini Oksana mau ngerokok, mau apa silahkan. Siapa tahu terima nanti kasih. Ada sponsor masuk. Iya, kita butuh juga sih. Iya. Kita juga butuh. Ini kan sih. udah nih Taming X Aunty kan dari tempat, ya kan. Selanjutnya apakah ada apa Mas, butuh apa gitu? Pampers lah. Oh iya. Saya masih punya bayi. Iya, baru ya. Baru Pampers. Kalau saya sih butuh apa? Oli lah. Oli motor kan bisa gitu bisa kan. Ya. Kita berarti podcast terus minum oli. Atau yang lain-lain bisa lah kan. Di Purwokerto kan masih banyak gitu endorsement. Iya. Banyak makanya, atau tempat-tempat lain yang juga punya spot tempat yang bisa order, bisa calling kita sambil review kan. Iya, calling kan. Gak butuh segede apapun lah, yang penting kita nyaman aja di sana ya. Yang penting nyaman, bisa udut ya. Sama-sama menguntungkan, simbiosis mutualisme. Betul dong. Gitu. Nah, ini juga nih Beda Zaman ini. Saya dulu mantan perokok 15 tahun. Kamu kenal saya sudah tidak merokok kan? Iya kan? Iya, saya mantan perokok 15 tahun dan sudah berhenti merokok 8 tahun. Waduh, tapi kan setahu saya kalau seorang seniman ya Mas, mencari idenya tuh dari mana kalau tidak dari hal-hal yang kayak contoh kalau dulu rokok gitu karena kan. Pas lagi merokok akhirnya mencarinya sambil ngerokok. Iya, inspirasi lah ya. Kalau sekarang mencari idenya sudah sambil ngerawat anak. Iya, susah ya. Susah bener. Iya. Mencari nari doang. Oh, ini kepikiran nari apa nih? Wah, bisa kan. Habis itu nari bareng anak. Iya, itu. Nari barong atau begini bisa gitu ya. Jadi ternyata ide itu bisa dicari dengan cara apapun. Iya sih. Tapi untuk menurut saya alasan aja kok harus ngerokok nih buat dapat ide. Tapi untuk beberapa orang ya Mas, masih percaya teman-teman gitu. Saya juga masih ada yang begitu. Saya juga begitu ya Mas, kayak contoh saya suntuk gitu di rumah ya, pengen gambar gitu. Tapi kan karena saya di rumah nggak bisa itu kan cari inspirasi, saya keluar gitu kayak nongkrong sendirian. Terus sambil ngerokok, ngopi, dapat inspirasi Mas. Baru nggambar di kayak nge-sketch dulu. Terus sampai rumah baru diselesaiin gitu. Ya, itu sih makanya dari situ mungkin sekarang makanya saya membebaskan kok anak-anak muda sekarang itu untuk mencari inspirasi, kreativitas, kemudian eksplorasi diri gitu. Itu bebas mau ngapain aja. Saya dulu juga begitu gitu. Tapi di saat kita sudah saatnya untuk berhenti dan memulai jalan hidup yang lebih serius, maka kita harus bisa menentukan hidup itu menjadi berarti manusia. Ada saatnya itu. Ya. Ada saatnya. Dengan cara yang berbeda-beda juga. Nggak mesti cara saya ini yang benar. Itu ataupun caranya Kiting sekarang sebagai anak muda itu adalah yang benar. Cuman kita menggambarkan aja. Nanti kita akan cerita teman-teman kita juga tentang pengalaman teman-teman kita juga. Atau suatu waktu Kiting kita juga bisa manggil teman, ngajak teman untuk ngobrol bareng kita juga di sini kan. Iya, maksudnya apa ya? Di Purwokerto tuh kita juga banyak sih teman-teman saya di luar sana Mas yang kayak apa ya, banyak potensi gitu loh. Betul. Banyak anak-anak muda yang banyak potensinya tapi dia tidak kayak didukung oleh pemerintah sekarang gitu Mas. Dan tidak tereksplorasi. Iya benar, tidak terekspos gitu. Nanti kita akan cari solusi di sini bareng-bareng. Kalau saya bisa, kalau enggak kita nanti panggil ahlinya kan. Begitu ya ke depan ya. Nanti abis ini akan ada segmen selanjutnya kan? Akan ada segmen selanjutnya yang tadi kita mau kasih bocoran nggak sih segmen selanjutnya itu apa? Ya tadilah kan udah. Berarti bisa banyak sekolah bisa cinta. Iya. Apa aja ya. Oke. Selesai dulu sekarang. Oke, kita mau makan tahu garam dulu. Oke, jangan lupa terus dengerin podcast Beda Zaman di Manners. Dadah.